Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menerangkan materi tentang daur biokimia, dimulai dari daur fosfor. Saya Zaki Manarifin, nomor absen 25 ingin menerangkan daur fosfor. Pengertian daur fosfor. Siklus fosfor adalah suatu siklus biokimia yang menggambarkan pergerakan fosfor sebagai unsur kimia dalam suatu ekosistem. Ini adalah proses alam dalam bentuk perpindahan dan perubahan bentuk fosfor. Ini foto tahapannya. Tahapan pertama, fosfor berasal dari batuan gas yang mencakup gumpalan mineral lainnya. 2. Hujan dan pelapukan menyebabkan batuan mengalami erosi dan melepas ion fosfat dan mineral lainnya. Fosfat anorganik ini kemudian terdistribusi di tanah dan air. 3. Tanaman mengalami fosfat anorganik dari tanaman kemudian dapat berfungsi oleh hewan. Proses ini disebut tahap asimilasi. Begitu berada di tumbuhan, hewan atau organisme lainnya, fosfat dimasukkan ke dalam molekul organik seperti DNA. Lalu terjadi proses dekomposisi, yaitu ketika tanaman atau hewan mati itu membusuk dan fosfat organik dikembalikan ke tanah. 6. Di dalam tanah bentuk organik, fosfat dapat tersedia bagi tanaman oleh organisme yang mengubah bahan organik menjadi bentuk anorganik fosfor. Proses ini dikenal sebagai mineralisasi. Jadi fosfor dalam tanah dapat ditransit di saluran air dan akhirnya lautan, dan terjadi proses sedimentasi dari waktu ke waktu. Endapan tanah dan air akan berakhir di sedimentasi dan batuan yang kembali akan melepas fosfor melalui pelapukan dengan pengisian fosfor kembali. Soal yang pertama, unsur manakah yang tidak dilepas selama respirasi di atmosfer? A. Nitrogen, B. Kolbat, C. Karbon, D. Fosfor, E. Oksigen. Dijawab deh. Oke. Jawabannya yang D, karena fosfor selama respirasi nggak dilepas ya. Oke, betul. Pembahasannya, respirasi adalah proses pertukaran gas antara organisme dengan lingkungannya. Dalam hal ini, organisme mengambil oksigen atmosfer untuk berbagai aktivitas seluler dan melepas karbon dioksida. Fosfor tidak melepas, jadi tidak dilepas selama respirasi di atmosfer. Kedua, manakah yang merupakan urutan sederhana dari siklus fosfor dalam oksigen darat? A. Tanah, konsisten, mineral batuan, konsumen, dan penguraian. B. Mineral batuan, tanah, produsen, konsumen, penguraian. C. Mineral batuan, penguraian, produsen, konsumen. D. Penguraian, mineral batuan, konsumen, produsen. E. Mineral batuan, tanah, konsumen, dan produsen. Tanggung jawab. Oke, Jawabannya yang B, karena siklus fosfor ini dimulai dari mineral batuan dan diakhiri dengan penguraian. Oke, betul. Penjelasannya, daur fosfor dimulai pada material batuan dan disebut pada penguraian. Fosfor memasuki ekosistem melalui mineral batuan dan terjadi sedikit pertukaran gas fosfor antara organisme dan lingkungan lainnya. Oke, sekian dari saya mengenai daur fosfor. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feliza Syawa Aurelia dari kelas 10 nomor absen 13. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang siklus karbon. Oke,
Oke, jadi sebelum kita lanjut ke daun karbon, si daun karbon ini kan merupakan salah satu siklus dari daun biokimia kan. Nah, kita harus tahu dulu nih daun biokimia itu apa sih? Jadi biokimia itu berasal dari 3 kata, dari geo sama kimia. Nah, bios itu artinya biosfer. Kalau geo yang berarti geologi dan kimia yang berarti unsur-unsur yang bergerak melalui suatu siklus. Jadi daun biokimia itu daun air dan komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta makhluk hidup termasuk manusia atau batuan atau biologi. Oke, sekarang kita lanjut ke daun karbonat. Kita mulai dari pengertian. Daun karbon merupakan salah satu siklus biokimia di mana terjadi pertukaran atau perpindahan karbon antara bidang-bidang biosfer, geosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Atau singkatnya adalah proses perubahan karbon menjadi oksigen melalui perantara produsen. Jadi si karbon ini emang benar-benar senyawa yang sangat penting buat organisme. Karena pada dasarnya di lingkup hidup kita ini emang banyak banget kandungan unsur karbon yang tersebar di udara. Nah, unsur karbon yang terdapat di atmosfer ini berbentuk senyawa anorganik atau karbon dioksida atau CO2. Nah, CO2 ini bisa berasal dari respirasi makhluk hidup, erupsi gunung, aktivitas industri, perusahaan, ini juga pembakaran hutan, sama ada asap kendaraan bermotor. Sekarang kita lanjut ke prosesnya. Jadi yang pertama, si karbon dioksida yang berada di atmosfer ini diserap oleh si produsen. Produsennya itu si tumbuhan. Untuk apa? Untuk fotosintesis yang akan dibantu oleh sinar matahari. Nah, fotosintesis ini kan hasilnya yaitu adalah oksigen. Nah, oksigen ini akan dilepaskan ke udara untuk siapa? Untuk makhluk hidup atau konsumen seperti hewan dan manusia untuk dilakukan respirasi. Nah, makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan apabila dia mati, mereka akan terurai oleh dekomposer. Nah, dekomposernya ini biasanya berbentuk jamur, bakteri gitu. Nah, terus dari hasil peruraian itu akan disebarkan juga karbon dioksida ke udara. Nah, tapi apabila si makhluk hidupnya ini atau organismenya ini terurainya membutuhkan waktu yang lama, dia biasanya berubahnya menjadi bahan bakar fosil. Kalau di sini contohnya batu bara. Yang dimana batu bara ini akan digunakan sebagai aktivitas industri. Nah, pembakaran dari aktivitas industri ini juga akan melepaskan karbon dioksida ke udara. Nah, kita lanjut ke ekosistem yang di air. Ternyata yang di air itu juga akan menyerap CO2 juga oleh si organisme laut seperti fitoplankton. Untuk apa? Untuk fotosintesis fitoplankton. Nah, dari fotosintesis ini juga akan melepaskan oksigen ke udara. Nah, di sini kita bisa lihat ada rantai makanan fitoplankton juga. Jadi fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton dan dimakan juga oleh si paus. Nah, si paus apabila dia mati juga dia akan terurai menjadi bahan bakar fosil dan seperti minyak bumi. Dan digunakan juga untuk aktivitas industri dan manusia. Pembakarannya juga akan melepaskan karbon dioksida ke udara. Nah, karbon dioksida ini yang terlarut di dalam air, dia akan membentuk asam karbonat. Nah, asam karbonat itu akan bereaksi dengan batu kapur dan mengurai menjadi ion-ion bikarbonat dan ion-ion karbonat. Sekarang kita lanjut ke soalnya. Nomor 1, apa yang menjadi hasil dari pembakaran bahan bakar fosil dalam hubungannya dengan siklus karbon? A. Penyerapan karbon dioksida atau CO2 oleh tumbuhan. Yang B. Peningkatan kadar oksigen atau O2 di atmosfer. Yang C. Pelepasan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Yang D. Pengendapan karbonat di dasar laut. Yang E. Penguraian organisme oleh dekomposer. Silakan, ada yang mau jawab? Di sini Pak, kalau saya jawabannya itu yang C, pelepasan karbon dioksida, CO2 ke atmosfer. Karena penjelasan dari awal tadi yaitu pembakaran bahan bakar akan menghasilkan gas karbon dioksida yang akan dilepaskan ke atmosfer. Nah, itu akan memicu efek untuk daun karbon tersebut. Jawabannya betul, yang C.
yaitu pelepasan karbon dioksida atau CO2 ke atmosfer. Pembahasannya, pembakaran bahan bakar fosil melepaskan karbon dioksida ke atmosfer yang berkontribusi pada peningkatan efek rumah kaca dan perubahan iklim. Kita lanjut soal yang kedua, yaitu karbon dioksida dalam atmosfer dapat larut dalam air laut dan membentuk apa? Yang A karbonat, yang B asam nitrat, yang C ion karbonat, yang D ion bikarbonat, dan yang E asam karbonat. Silakan yang mau jawab. Izin jawab. Jawabannya itu asam karbonat. Karena kan karbon dioksida ini kan dia terlalu air dan akan bereaksi. Nah, akan membentuk asam karbonat. Jawabannya betul. Yang E asam karbonat. Pembahasannya, karbon dioksida dalam air laut dapat membentuk asam karbonat yang berkontribusi pada pembukaran karbon di antara atmosfer dan lautan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkadafi, absen 5 dari kelas 10-7. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai biogeokimia, yaitu daur sulfur. Yang pertama adalah pengertian daur sulfur. Daur sulfur sendiri adalah jenis biogeokimia yang menjaga keseimbangan unsur sulfur yang meliputi serangkaian perpindahan dan peredaran zat kimia yang mengandung unsur belerang dan terjadi di lingkungan alam. Sulfur atau belerang terdapat di atmosfer berupa sulfur dioksida atau SO2 yang berasal dari aktivitas vulkanis seperti gunung api, pembakaran bahan bakar fosil, asap kendaraan, dan asap pabrik. Selain itu, belerang dapat ditemukan juga dalam bentuk mikroorganisida atau H2S yang merupakan hasil dari proses pembentukan bahan organik di dalam tanah dan air yang dilakukan oleh jamur dan bakteri. Yang kedua adalah gambar daur sulfur. Dapat dilihat, ini adalah gambar daur sulfur. Daur sulfur sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu daur sulfur terjadi pada atmosfer bumi dan juga daur sulfur terjadi pada ekosistem darat. Yang pertama adalah daur sulfur terjadi pada atmosfer bumi. Pada atmosfer bumi, daur sulfur sendiri memiliki dua sumber utama, yaitu emisi dari aktivitas industri dan juga emisi dari aktivitas vulkanis atau gunung api. Emisi dari kedua sumber ini akan berkumpul di atmosfer membentuk sulfur oksida, di mana sulfur oksida ini akan mengalami perendahan bersama awan hujan sehingga awan hujan tersebut bersifat asam atau memiliki senyawa H2SO4. Sehingga saat air hujan turun, untuk unsur sulfur yang terjebak di atmosfer akan turun kembali ke bumi. Yang kedua adalah daur sulfur pada ekosistem darat. Pada ekosistem darat sendiri, daur sulfur memiliki sumber utama, yaitu dekomposisi dari makhluk-makhluk hidup seperti hewan-hewan. Di mana dekomposisi ini akan mengubah unsur-unsur hewan menjadi unsur sulfur yang berubah menjadi unsur sulfat agar bisa diserap oleh ekosistem darat. Untuk unsur sulfat di dalam tanah ini diserap oleh tumbuhan dan kemudian dimakan oleh hewan, dan hewan mengalami dekomposisi lagi sehingga unsur sulfur berada pada rangkaian tanah. Kemudian selain itu, unsur sulfat di dalam tanah juga dapat keluar kembali ke air, dan unsur sulfat di air ini akan mengalami sedimentasi ke dasar laut atau dasar permukaan air. Yang ketiga, unsur sulfat di dalam tanah ini dapat menjadi bahan bakar fosil baru yang akan kembali digunakan oleh aktivitas industri yang akan menyebabkan siklus sulfat kembali. Selanjutnya kita beralih kepada soal-soal. Pertanyaan nomor 1, bagaimanakah senyawa sulfur dioksida atau SO2 di atmosfer kembali ke bumi? A. Dengan terjadinya dekomposisi makhluk hidup. B. Turun bersama dengan hujan asam. C. Terbawa bersama arus angin laut. D. Diserap kembali oleh aktivitas industri. Atau E. Terserap oleh proses fotosintesis. Ada yang bisa jawab? Izin menjawab. Menurut saya jawaban itu yang B, tapi bersama dengan penjelasan karena berdasarkan penjelasan dan yang ada di sulfur dioksida ini akan yang ada di atmosfer akan membentuk awan hujan yang dimana kita tahu ini awan hujan bersifat hujan besar. Ya, jawabannya betul. Bahasannya yaitu senyawa SO2 atau sulfur oksida di atmosfer akan dibentuk menjadi awan hujan yang akan menghasilkan hujan dengan sifat asal sehingga kembali. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 2,
Mengapa senyawa sulfat pada ekosistem darat tetap berada di dalam tanah dan tidak habis atau hilang? A. Karena senyawa sulfat dapat memperbaiki diri secara terpaksa. B. Karena senyawa sulfat tidak dapat diserap oleh semua makhluk hidup. C. Karena peranan sulfat tidak begitu penting oleh lingkungan. D. Karena tidak ada teknologi penangkalan sulfat tanah. Atau E. Karena adanya siklus sulfat oleh rantai makanan antara tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jawabannya karena adanya siklus sulfat oleh rantai makanan antara tumbuhan, hewan, dan dekomposer. Utamanya karena senyawa sulfat bergerak pada rantai makanan yang diawali dengan begitu, hewan, tumbuhan, dan hewan mati dan terproses kembali. Ya, jawabannya betul ya. Karena adanya siklus sulfat oleh rantai makanan antara tumbuhan, hewan, dan juga dekomposer. Pembahasannya itu senyawa sulfat bergerak pada rantai makanan yang diawali dari sulfat tumbuhan, hewan memakan tumbuhan, dan hewan mati serta tumbuhan yang tidak sempat kembali ke tanah. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Oktaviani Kurniawan, nomor absen 26. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang daur nitrogen. Jadi, pertama di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Jadi, nitrogen ini adalah termasuk komposisi terbesar yang ada di atmosfer bumi. Udara dalam bumi ini terdiri dari 80% nitrogen. Nitrogen merupakan unsur penting bagi makhluk hidup untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Nitrogen dapat ditemukan dengan unsur penyusun DNA dan RNA. Nitrogen bebas dapat reaksi oleh tumbuhan yang bergejala akar. Selain itu, nitrogen bebas dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen. Nitrogen dapat diperoleh tumbuhan dari tanah berupa amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Pemecahan nitrogen di udara secara alami dapat melalui petir. Nah, mikroorganisme petir ini memiliki energi yang besar untuk memecah nitrogen sehingga senyawa oksigen membentuk unsur hara yang dapat menimbulkan tanaman. Di sini ada contoh dari gambar daur nitrogen. Nah, gas nitrogen ini kan tidak termasuk makhluk hidup secara langsung. Jadi dia harus melewati beberapa proses. Proses yang pertama yaitu bakteri fiksasi nitrogen. Kebanyakan pada bakteri-bakteri ini hidup di tumbuhan kolong-kolongan atau leguminosae. Nah, akar pada tumbuhan ini terdapat butir-butir akar yang hidup bersama bakteri-bakteri lainnya yang sifatnya ini simbiosis dalam kolong-kolongan. Nama bakterinya yaitu Rhizobodium dan Azotobacter. Sifatnya ini mengikat nitrogen untuk digunakan proses metabolisme tumbuhan dan nantinya digunakan untuk proses asimilasi. Lanjut ke proses yang kedua yaitu dekomposisi. Kenapa ada gambar hewan dan tumbuhan? Karena jika nanti hewan dan tumbuhannya mati, dia ini akan membusuk atau dekomposisi. Dan tahap ini dinamakan tahap dekomposisi. Hasil dari pembusukannya dapat menghasilkan bakteri dan jamur. Pembusukan ini dapat dilakukan dengan cara aerob dan anaerob. Aerob ini itu adalah respirasi yang membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Sedangkan anaerob ini respirasi yang tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Nah, dekomposer ini kan menghasilkan bahan organik nih. Jadi akan berlanjut ke proses amonifikasi. Pada proses amonifikasi ini terdapat pembentukan amonium dengan senyawa NH4+, di mana NH4+ ini sudah berupa ion sempurna yang di dalam tanah. Kalau senyawanya ini NH3, maka dia berbentuk berupa ionisasi. Dari amonifikasi akan berpindah ke proses nitritasi, di mana pada nitritasi ini terdapat perubahan antara amonium ke nitrit dengan senyawa NO2-. Nah, nitrit ini dibantu oleh bakteri aerob, yaitu jenis bakterinya Nitrosomonas dan Nitrosophus. Nah, dari nitritasi ini akan berpindah ke yang lebih kompleks, yaitu
yaitu nitrat dengan senyawa NO3- yang dinamakan proses nitratasi. Nah, pada nitrat ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu nitrobakter. Pada nitrat ini akan dibagi lagi menjadi dua proses, yaitu asimilasi dan proses denitrifikasi. Pada proses asimilasi ini akan langsung digunakan oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme dalam tubuh tumbuhan. Nah, denitrifikasi ini pada nitrat ini akan dibantu oleh bakteri dan dikembalikan oleh udara dan menghasilkan gas seperti pada awalnya. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang pertama, yaitu pada gambar tersebut pada tahap daur nitrogen ini dinamakan tahap A bakterifikasi, B nitritasi, C amonifikasi, D dekomposer, dan E asimilasi. Mau jawab? Ya. Jawabannya yang D, dekomposer, karena dekomposer itu proses penguraian makhluk hidup yang terjadi secara aerob maupun anaerob. Jawabannya benar, D dekomposer. Dalam gambar tersebut ada hewan dan tumbuhan. Jika mereka mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Tahap ini disebut proses dekomposisi. Soal yang nomor 2, bakteri yang berperan dalam proses pengubahan amonia menjadi nitrit adalah A. Acetobacter dan Rhizobium, B. Nitrosomonas dan Nitrosophus, C. Rhizobium dan Nitrosophus, D. Nitrosomonas dan Acetobacter, E. Nitrosophus dan Rhizobium. Dari sini jawab, jawabannya yang B, yaitu Nitrosomonas dan Nitrococcus. Karena dalam proses pengubahan amonium menjadi nitrit dibantu oleh bakteri aerob yang berupa bakteri Nitrosomonas dan bakteri Nitrococcus. Jawabannya dalam amonium terjadi proses nitrifikasi, di mana terjadi perubahan antara amonium menjadi nitrit. Proses ini dibantu dengan bakteri Nitrosomonas dan Nitrosophus. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Audin Ataida dari kelas 27 nomor absen 27. Saya dari kelompok 2 yang akan menjelaskan salah satu dari daur biokimia, yaitu daur air. Nah, materi dari daur air ini ada pengertiannya yang mencakup pengertian dari daur air dan siklus air. Lalu yang kedua ada gambar atau ilustrasi tentang proses terjadinya daur air. Yang ketiga ada tahapannya, dan yang terakhir ada soal hots mengenai daur air. Yang pertama adalah pengertian daur air. Daur air atau siklus hidrologi bisa diartikan sebagai sirkulasi air yang terjadi secara terus-menerus dalam sistem bumi dan atmosfer. Dengan kata lain, daur air ini melibatkan pergerakan air dari tanah ke atmosfer dan akan kembali lagi ke tanah. Siklus ini terus terjadi karena adanya panas dari matahari yang mengubah wujud air yang terjadi harian air dan diuap untuk menuju ke atmosfer bumi. Nah, berikut adalah gambar dari daur air. Untuk tahapannya, yang pertama itu dimulai dari evaporasi. Singkatnya, evaporasi ini adalah penguapan air dari sungai, danau, atau laut, bahkan laut, dari cair menjadi uap ke atmosfer. Nah, dalam proses penguapan ini terjadi perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. Ketika matahari memancarkan panasnya menuju bumi, keberadaan air yang ada di sungai, danau maupun lautan pasti akan menguap menjadi bentuk gas. Molekul-molekul gas tersebut akan menguap sehingga naik menuju atmosfer melalui udara. Lalu tahapan kedua adalah kondensasi. Kondensasi ini adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair kembali. Ketika uap air menuju atmosfer, uap air tersebut akan menjadi lebih dingin dan mengalami perubahan bentuk kembali, yakni menjadi tetesan air kecil. Air tersebut akan membentuk awan.
yang menggumpal. Lalu yang ketiga adalah air hujan. Air hujan ini adalah ketika uap air telah membentuk awan. Apabila keluar angin, pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. Jika terdapat begitu banyak air yang mengumpul sehingga udara tidak dapat mendukung beratnya, maka air yang di awan tersebut akan jatuh ke bumi dalam bentuk hujan. Namun tidak semua air di awan tersebut akan jatuh dalam bentuk hujan, sebab tergantung pada suhu udara di wilayah yang bersangkutan. Dapat berupa bentuk cair atau hujan, tetapi dapat juga berupa bentuk padat, misalnya salju, hujan salju atau hujan es. Lalu yang ketiga adalah infiltrasi. Yang keempat adalah infiltrasi. Infiltrasi ini adalah proses ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahnya hingga ke dalam tanah. Air tersebut kemudian berkumpul di tanah, terutama di lapisan batuan, pasir atau kerikil yang dapat dinamakan sebagai akuifer alias air tanah. Hal tersebut nantinya akan merembes hingga ke bagian bawah sungai sehingga akan memberikan aliran air bahkan setelah hujan berhenti. Lalu yang kelima adalah limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. Air limpasan ini nantinya akan mengumpul di sungai dan kemudian mengalir menuju ke sungai yang lebih besar. Dan tahap yang terakhir yaitu transpirasi atau penguapan oleh tumbuhan atau tanaman. Nah, transpirasi ini merupakan proses ketika air menguap di tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Ini tahapan-tahapannya. Dan kita beralih ke soal sudah terdapat 2 soal pilihan ganda mengenai materi daur air dengan tipe soal serta jawaban dari kelasnya. Soal yang pertama, proses yang ditunjukkan oleh simbol huruf P adalah A. Kondensasi, B. Infiltrasi, C. Evaporasi, D. Limpasan, atau E. Transpirasi. Silakan ada yang menjawab. Nah, jawabannya C. Evaporasi, karena evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang disebabkan oleh sinar matahari. Jawabannya betul yang C. Jawabannya evaporasi, karena evaporasi merupakan proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, hingga danau karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Lalu soal yang kedua, siklus daur air juga dapat mengalami penguapan oleh tumbuhan. Nama proses terjadinya penguapan air dari tanaman atau tumbuhan yaitu A. Transpirasi, B. Kondensasi, C. Penguapan organik, D. Infiltrasi, atau E. Penguapan mikroorganisme. Silakan ada yang ingin jawab. Saya ingin menjawab. Boleh ada. Jawabannya yaitu A. Transpirasi, karena transpirasi itu adalah proses penguapan air yang terjadi dari tumbuhan terutama pada bagian. Betul, jawabannya yang A. Transpirasi. Pembahasannya, karena transpirasi merupakan proses atau tahapan ketika air menguap di tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Sekian presentasi mengenai daur air oleh saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanifah India Zain, nomor absen 18 dari kelompok 2 akan menerangkan materi mengenai daur kimia yaitu daur oksigen. Ada tadi yang pertama ada pengertian daur oksigen, gambar daurnya, fase siklus oksigen, dan soal-soal fase. Yang pertama ada pengertian daur oksigen. Nah, daur oksigen itu apa sih? Pertukaran oksigen terus-menerus yang terjadi antara atmosfer dan udara, tanaman dalam makhluk hidup, dan bahan mineral. Atau singkatnya daur oksigen ini, siklus oksigen adalah proses pertukaran oksigen di bumi yang berlangsung secara terus-menerus tanpa ada habisnya. Kenapa sih siklus oksigen ini bisa terjadi? Karena semua makhluk hidup ini pasti membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Dan jika kita sudah mengetahui adanya siklus oksigen, maka diharapkan untuk tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang dapat mengatur siklus oksigen. Misalnya, dengan melakukan penebangan liar, maka hutan yang seharusnya menjadi media daur ulang oksigen yang bagus akan mulai gundul
dan siklus oksigen tidak dapat terjadi dengan sempurna. Oh, di sini ada gambar daun oksigen. Nah, bisa dilihat di sini ada gambar daun oksigen, dan saya akan menjelaskan tahapan bagaimana sih terjadinya daun oksigen itu. Nah, di sini tahap pertama itu melalui fotosintesis. Apa sih fotosintesis itu? Fotosintesis ini adalah proses pembuatan makanan bagi tumbuhan. Bagaimana proses fotosintesis ini dihasilkan oleh matahari. Jadi tanaman akan mengambil energi dari matahari ini yang berupa oksigen dan akan mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen. Yang dimana oksigen ini akan ada di atmosfer dan akan dihirup oleh makhluk hidup yaitu manusia dan hewan. Prosesnya itu melalui respirasi seluler. Nah, proses menghirup oksigen ini kemudian makhluk hidup manusia dan hewan ini akan mengeluarkan gas karbon dioksida atau CO2. Lalu pada kegiatan industri ini juga akan menghasilkan atau mengeluarkan gas karbon dioksida. Kenapa? Karena terjadi proses pembakaran. Yang dimana karbon dioksida ini juga akan kembali ke atmosfer atau akan terbuang ke atmosfer. Begitu juga dengan proses terjadinya gunung meletus. Nah, kejadian gunung meletus ini akan mengeluarkan erupsi, yang dimana erupsi ini akan menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2. Nah, melalui proses respirasi makhluk hidup, kegiatan industri, dan kegiatan erupsi ini akan menghasilkan karbon dioksida dan air yang akan dipakai atau digunakan lagi oleh proses fotosintesis ini oleh tanaman untuk melakukan proses fotosintesis. Nah, jadi daun tersebut akan terulang kembali. Lalu di sini yang ketiga ada fase siklus oksigen. Yang tadi sudah saya jelaskan fase siklus oksigen, dan yang terakhir di sini ada soal-soal fase. Yang pertama, perhatikan daun oksigen di kolom berikut. Bagian yang ditunjukkan oleh X, B, dan Z secara berurutan adalah A. CO2, O2, dan respirasi anaerob. B. O2, cahaya dan fotosintesis. C. O2, H2O dan respirasi anaerob. D. CO2, H2O dan katabolisme. Yang E. O2, H2O dan fotosintesis. Silakan ada yang menjawab. Izin jawab. Jawabannya yang E, yaitu oksigen, air, dan fotosintesis. Karena sesuai dari daun oksigen yang tadi sudah dijelaskan oleh Hanifah, maka prosesnya itu dari udara dan air lalu ke oksigen, setelah itu ke respirasi seluler, lalu ke air, dan yang terakhir yaitu fotosintesis. Begitupun siklus akan terulang kembali. Oke, benar jawabannya tadi ya. Jawabannya itu E, O2, H2O dan fotosintesis. Bahasannya pada gambar siklus oksigen di atas, bagian X itu adalah oksigen, dan Y adalah air, dan Z adalah proses fotosintesis. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi selama tahap fotosintesis dalam siklus oksigen? A. Karbon dioksida akan diubah menjadi oksigen. B. Oksigen diubah menjadi karbon dioksida. C. Air diubah menjadi glukosa. D. Air diubah menjadi asam, dan E. Glukosa diubah menjadi air. Ada yang boleh jawab? Saya ingin menjawab. Jawaban nomor 2 yaitu adalah A. Karbon dioksida diubah menjadi oksigen. Karena pada proses fotosintesis itu tanaman menyerap hasil-hasil proses atau emisi-emisi dari gunung berapi, industri ataupun yang dilakukan manusia yang berupa karbon dioksida dan oksigen sehingga dapat menjadi energi. Jawabannya benar kan? Karbon dioksida diubah menjadi oksigen. Kenapa? Karena fotosintesis itu adalah proses di mana tumbuhan menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Berikut penjelasan mengenai materi daun oksigen. Semoga memahami materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja presentasi mengenai daun biogeokimia dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.